Pak Putu, tadi kita berbicara soal politik uang adalah sebuah keniscayaan, tapi ternyata banyak netizen yang sepertinya tuh ada beberapa yang lebih mementingkan visi misi dan program. Artinya mungkin kita berharapnya di dunia yang ideal kan mereka tidak tergoda dengan itu, adanya amplop dan politik uang seperti itu. Apakah ada shifting ke situ? Sudah bisa ke sana? Terbelah dua sebetulnya. Terbelah dua. Jadi pada segmen pemilih yang relatif lebih educated, dia memang lebih ke programatik. Bahkan mereka yang paling aktif membantu Mas Dadan itu ya, untuk mengupload misalnya ketika ada fenomena politik uang. Tapi di beberapa wilayah yang memang masih tidak terlalu educated, ternyata uang itu tetap penting gitu. Karena begini, ada suasana kebatinan di masyarakat, apalagi terhadap para peralihan kepemimpinan yang kemudian mereka tidak rasakan terlalu bermanfaat buat mereka. Maka bahasa sederhananya, bupati berganti segala macam, toh saya tetap cari makan sendiri, tidak ada perubahan apa-apa. Ya sudahlah, kita gunakan forum sekarang ini untuk cari 200.000 segala macam. Ini pesimisme semacam ini memang masih terjadi. Itulah sebabnya menjadi tugas berat juga pada level penyelenggara untuk memastikan bahwa proses ini bisa benar-benar memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat di level bawah, sehingga dia merasa ada kedekatan emosional dengan pemimpinnya karena hadir, karena menyelesaikan persoalan real di level masyarakat. Banyak kasus di banyak daerah yang kemudian persoalan-persoalan yang sangat mendasar di situ dari bupati berganti tetap masih terjadi gitu ya, masih tetap tidak terselesaikan. Ini yang membuat mereka kemudian menjadi agak sedikit tidak peduli kemudian dengan proses penyelenggaraan pemilu, sehingga lebih cenderung untuk kemudian menerima siapapun yang menerima. Kan sering ada spanduk itu, siap menerima serangan pajar itu kadang-kadang. Iya, kalau di Pilpres bahkan sampai pasang iklan ya, istilahnya iklan di sosial media. Yang malah nakal Mas, ada tokoh-tokoh masyarakat bawa list ini. Ini ada 200 orang suara gitu, kita minta duit, ada fenomena semacam ini. Ya memang kita sayangkan. Dan tapi itu fakta tugas juga dari semua pihak untuk mengubah mindset itu ya, bahwa harus lebih fokus kepada visi misi dan juga program. Ini artinya sebenarnya kalau misalnya tadi ada laporan-laporan seperti itu Mas Dadan, teman-teman Bawaslu sebenarnya enak dong, maksudnya udah ada dibantuin nih gitu kan. Nah tapi apakah memang prosedurnya itu harus melapor untuk bisa di follow up, harus ada laporan itu Pak Putu? Kalau Bawaslu bisa ada dua bentuk ya, ada dalam bentuk laporan, ada dalam bentuk temuan. Tetapi saya juga mengapresiasi Bawaslu sekarang dia lebih banyak bertindak pada aspek pencegahan ya di banyak tempat. Jadi apakah karena aspek pendekatan zona nyaman tadi dia lebih kepada proses pencegahan, di beberapa daerah yang saya tangkap memang pencegahan ini jauh lebih efektif. Jadi bagusnya ketika teman-temannya Mas Dadan sudah mulai ada isu gitu, oh ini mau ada beras di gudang ini segala macam, Bawaslunya segera datang untuk mencegah. Nah, ini apa yang kita apresiasi juga begitu. Oke, jadi kan saling bahu membahu lah ya, istilahnya sudah dibantuin, tinggal ditangkap aja umpannya ya.